Halo teman-teman semuanya, yang belum subscribe dulu karena kita akan ada giveaway berayak. Kalian mau tahu kualitas berayaknya, kita akan cek langsung aja guys. Nih guys, ini adalah berayak dari Starlight guys yang kita akan giveaway ya. Pokoknya kalian cek aja deskripsi. Saya udah punya 2 ikan dari Starlight, hasilnya mantul-mantul, crossface sama crosshead guys. Ini yang satunya lagi guys. Yo guys, buat kalian yang belum subscribe dulu aja ya guys, karena kita akan giveaway. Yo, cek deskripsi guys untuk info lebih lanjut. Halo, what's up, Memang ketemu lagi bersama gue di channel Ikomoto. Seperti biasa kita akan bahas lohan lagi. Kalian jangan bosan-bosan lihat kita ngobrolin masalah lohan ya. Kalian jangan bosan karena banyak banget ilmu gratis yang bisa kalian serap, yang bisa kalian istilahnya manfaatkan buat progres ikan lohan guys. Banyak banget. Jangan lupa kalian sebelum melanjutin video ini, kalian jangan lupa subscribe dulu di channelnya Ikomoto. Terus di follow juga akun Instagramnya Ikomoto Daily, Pandiga, sama Starlight ya. Nah kalau kalian bingung tinggal dicek aja di bawah ini ya. Nah terus kalian kalau mau gak tambah bingung, kalian tinggal cek kayak deskripsi, kalian tinggal klik aja. Kenapa kalian harus follow ya? Karena nanti di akhir penghujung video edisi ini, edisi tentang Starlight ya, sebenarnya akan berlanjut lagi. Cuma nanti akan ada saatnya untuk pengumuman giveaway ya. Jadi kalian tonton video yang berhubungan dengan Starlight di channel Ikomoto. Nah berkomentar aja, komentarnya itu adalah nama sama alamat Instagram kalian, karena nanti akan di pick ya, akan dikocok randomnya itu dari komentar ya. Nah dari komentar terus videonya juga itu bebas, nanti akan di random. Nanti juga pokoknya setiap ada video yang berhubungan Starlight, kalian tinggal masukkan aja nama sama alamat kalian guys ya. Oke, kita akan ngebahas tentang masalah mutiara. Kita akan masalah mutiara ya, karena mutiara ini salah satu keindahan di dalam ikan lohan ya. Meskipun ada juga beberapa ikan gak punya mutiara, tapi emang beda jenisnya. Kalau kita kan ngobrolnya ya di sini kebanyakan tuh cencu, jadi kita cencunya ini yang udah ada mutiaranya. Nah untuk memaksimalkan itu seperti apa, karena banyak ada tips-tips juga atau cara untuk memaksimalkan. Nah kira-kira selain dari pelet nih, pakai spirulina biasanya nih, itu cara-caranya penggunaannya spirulina itu apa? Apakah dicampur sama udang, apakah dicampur sama pelet, atau seperti apa? Spirulina. Kalau spirulina itu biasanya dicampur sama pelet. Nah, kalau bisa, ini dipotong-potong dulu ke udang bisa juga. Kalau penggunaan spirulina. Terus yang bagus itu yang kalau kita pakai bukan promosi ya, cuman memberitahu. Yang mereknya Makai. Nah, Makai itu memang lebih bagus. Makai itu di harga berapa tuh? Makai itu di harga, kalau satu toples itu isinya 1 kilo, 5,5 kilo. Harganya itu 1,4 juta. Ya, cuman sekarang ada repacknya juga. Nah ya. Ini dia yang kita tunggu. Jadi sepertinya pasti kalian sempat agak shock gitu. Jai beli spirulina misalnya 1,4, tapi tenang, ada repacknya. Repacknya Biasanya tergantung graman ya. Ada yang 10 gram, ada yang 15 gram. Banyak di toko online banyak. Biasanya yang paling 100 gram itu kisaran berapa? 100 ribu ada? 100 gram itu lebih. Kalau yang 10 gram itu harganya 50 lebih lah. 50 lebih. Nah, 50 lebih. Tapi itu penggunaannya awet ya itu ya? Penggunaannya awet, apalagi dicampur ke pelet. Awet. Biasanya peletnya yang digunain nih. Pelet apa? Kalau yang Saki hikari maksimal, saki hikari yang spirulina juga. Oh, berarti ditambah lagi. Ya. Oke. Nah, terus untuk masa peralatannya nih, setelah tadi ngebahas pakan, spirulina, itu kalau pakai lampu tanning itu
gimana nih? Lampu tanning itu biasanya untuk memaksimalkan. Biasa ada juga nih yang bayar, Om kita lagi jemur ikan, kayak ikan asin kan? Benar sih ikannya tuh dibawa keluar, dijemur di matahari. Dijemur di matahari. Nah itu resikonya gede banget. Yang nyolong, kucing. Nah untuk cara yang lebih aman ya pakai lampu tanning. Oke. Lampu tanning. Nah untuk penerapan lampu tanning juga nih, ini berapa lama sih lampu tanningnya bisa dipakai? Biasanya 1 minggu full. 1 minggu full. Ya, 1 minggu full. Cuman kembali lagi itu hanya memaksimalkan. Jadi nggak menimbulkan tapi memaksimalkan. Kalau untuk menimbulkan itu kembali lagi ke gennya emang botak ya. Ya. Nah terus untuk tanning nih, sebenarnya kan tanning itu kalau pakai lampu tanning si air itu kan jadi hijau. Jadi hijau. Nah sebenarnya itu untuk kesehatan ikannya itu aman nggak sih? Aman. Kalau hijau aman. Kalau hijau itu aman. Kalau ada yang coklatnya. Nah kalau coklat itu kan itu dari zat biasanya dari zat pelet, zat apa yang membusuk itu jadi racun. Oh. Terus kalau pembelian pakannya nih, pakannya spirulina itu dikasih setiap hari jor untuk itu aja atau diselingi dengan pakan alami? Kalau emang kita lagi proses tanning, kita jor aja terus spirulina setiap hari ya. Mau spirulina udang, mau spirulina pelet bisa. Yang penting ada spirulinanya ya. Nah biasanya ini kalau ikan ini apalagi yang paling susah tuh ya di bagian kepala tuh sama bagian yang cross face lah istilahnya. Itu seperti biasa sama aja. Kalau kepala botak ya, itu nggak bisa di tanning. Nah kalau masih ada alur itu biasanya bisa. Tergantung gen juga. Jalurnya tuh yang tipis-tipis ya. Ada tipis, gelat-gelat lah istilahnya lah. Kita maksimalin pakai tanning itu. Oh. Terus kalau ngeblok tuh itu bisa bisa dipecahin kan? Nah, kalau ngeblok kan itu ada beberapa ikan ya. Ada taisil itu kan ngeblok juga. Taisil cuman itu kan jenis. Nah, kalau untuk di cencu ngeblok itu ada 2 jenis juga. Ada yang genetik, gennya ngeblok gitu, ada yang karakter mutiara gitu. Kalau emang genetiknya ngeblok itu biasanya susah buat dipecahin. Nah, kalau emang karakter mutiaranya dari kecil nih ngeblok dulu tapi gedenya enggak gitu. Itu bisa dipecahin. Tapi ada katanya beberapa orang yang bilang kalau mau mencahin pecahin mutiara itu pakai pakan warna. Jadi gimana tuh? Kembali ke karakter mutiara ya. Jadi ikan lohan khususnya cencu ya, banyak macamnya karakter mutiara. Ada yang mutiara kecilnya rintik-rintik dikit, makin besar numbuh dari sela-sela mutiara tuh numbuh lagi sampai besar jadi banyak. Ada yang ngeblok mutiaranya, tapi ngebloknya tipis ya. Ada yang ngeblok tebal, ada yang ngeblok tipis. Kalau ngeblok tipis, karakter ngeblok tipis itu dengan sendirinya dia bisa pecah. Cuman untuk mempercepat pecahnya itu, untuk mempercepat proses perkembangan mutiaranya, yaitu yang tadi itu pakai spirulina, terus dikasih cahaya matahari ya. Bisa diganti cahaya matahari, untuk pengganti cahaya matahari kan pakai tanning gitu ya. Itu ada yang karakternya seperti itu, ada yang karakternya ngeblok tapi tebal. Itu susah, kadang ada yang sampai besar nggak bisa pecah. Jadi kita harus tahu karakter ini, harus ditanyain ke yang lebih tahu ya. Yang harus ditanyain ini karakter mutiara ini bisa pecah apa enggak. Nah itu mau diperlakukan apapun, perkembangan mutiara itu tetap mengikuti gen. Cuman untuk mempercepat, untuk memperindah itu pakai yang tadi spirulina atau tanning itu. Jadi kembali ke karakter mutiaranya. Kalau untuk mecahin tuh ada gak? Untuk mecahin misalnya untuk mempercepat mecahin. Oh iya, mempercepat mecahin ya. Jadi sebenarnya spirulina atau tanning dan sebagainya itu kalau gen bakat mutiara bakal pecah, itu akan pecah.
dengan sendirinya pecah. Jadi nggak ada bahasa mecahin mutiara, nggak ada sebenarnya. Sebenarnya yang ada mempercepat mutiara itu pecah kalau gennya memungkinkan untuk pecah seperti itu. Jadi memecahkan mutiara nggak ada. Misalkan ada yang susah, karakter mutiara yang susah dipecahkan ya, misalnya kampa. Nah, iya benar, kampa. Mutiara kampa itu susah pecahnya. Gimana cara mencahin mutiara? Kalau itu gen nggak bisa pecah, bakatnya nggak bisa pecah, mau direndam pakai arang pun nggak pecah. Yaitu kan ada yang mecahin mutiara itu pakai arang atau ada juga yang pakai arang? Pakai arang. Jadi si arangnya masukin ke akuarium, masukin filter. Oh, di filter. Terus jeloid. Arang, terus ada yang pakai udah diwarnain aja. Yang paling banyak diwarnain aja yang kencang. Ya. Itu mempercepat, bisa mempercepat, mendukung perkembangan mutiara supaya menjadi seperti itu gitu. Jadi supaya sesuai yang kita inginkan, tapi kembali ke gennya mutiara itu sendiri. Jadi nggak bisa diutak-atik sebenarnya mutiara itu. Jadi emang kita harus sabar aja lihat perkembangannya. Kalau emang ada perkembangan setelah diusahain berarti udah ada. Ya. Ganti aja ikannya. Terus yang paling susah pecah mutiara ya, daerah yang paling pecah itu di belakang insang ya, belakang insang. Insang di belakang ada ngeblok, misalnya ngeblok sebagian, itu yang susah pecahnya. Yang mudah pecah itu daerah jenong, daerah crosshead. Itu biasanya mutiara tebal, bahkan ngeblok ketika berada di daerah jenong. Seiring jenong membesar, itu dengan sendirinya pecah sendiri. Jadi ada titik-titik tertentu ya. Kecuali ada yang nggak bisa pecah, taisil itu udah. Taisil itu jenis ikan. Jenis ikan kalau pakai silet pecah semua. Pecah. Pakai golok pecah. Goreng ya. Astaga. Nah, gitu guys. Jadi untuk mata juga ada yang bisa pecah, ada yang enggak. Terus ada juga beberapa tempat atau pointersnya, areanya itu di mana yang memungkinkan gampang pecah dan nggak bisa pecah ya. Tadi itu terus selingannya. Nah, terus untuk mutiara itu, kalau untuk lohan itu nggak pakai lampu sama sekali bisa jadi mutiara gak sih? Karena masih banyak banget mitos ya kalau mau ada mutiara harus pakai lampu. Bisa. Lohan itu nggak bergantung lampu. Di sini kita nggak pakai lampu, cuman ini doang satu, tapi tumbuh mutiara. Jadi emang balik lagi ke gen ya. Jadi emang balik lagi ke gen guys ya. Jadi kalian hati-hati banget kalau kalian membeli ikan lohan ya. Kalian membeli ikan lohan yang memang berkualitas, siapin juga dananya. Emang kualitas lohannya bagus itu gak istilahnya di atas sekitar 700.000 sampai 1 juta ke atas. Kalau masalah mahal dan murah kan relatif ya. Kalau misalnya orangnya punya uangnya 100 juta, beli ikan yang 2 juta kan murah. Tapi kalau punya uangnya 50.000 ya itu harus ngumpulin lagi guys ya. Nah, tapi kalian kalau mau belajar, mau mengamati nih, guys juga kalian beli lohan yang biasa aja, mungkin bisa dari pasar, biar mengenal dulu lah ya. Nah, nanti kalian udah bisa untuk ngurus, kalian langsung aja beli. Kalau kalian misalnya pingin langsung beli yang bagus, kalian langsung aja beli di Starlight guys ya. Karena Starlight emang ikannya ajib banget, terus terjamin juga, terus ada garansinya juga untuk kembali ikan ke pembelinya dan diganti dengan ikan yang lainnya. Kalau kita garansinya double. Doublenya gimana nih? Sebelum kita kirim ikan kita cek dulu, kita kasih dulu ke videonya ke buyer. Om ini ikan sebelum dikirim. Nah pas mau dikirim kita kasih video juga waktu dan tanggal. Ini kita kasih buyer juga. Nah kita udah nyampe, seminggu kita kasih garansi. Kalau minus atau defect bisa kembali uang atau pilih ikan lagi. Nah, terus ada lagi yang gini. Gimana? Om, itu bener ikannya yang itu. Nah, kita ganti 10 kali lipat.
guys. Ini yang ngomong bukan kaleng-kaleng nih, ini langsung pengurusnya Starlight nih. Ada juga yang breedernya juga nih. Saya juga sebagai saksi juga ada nih ya. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk beli ikan di Starlight pokoknya guys ya. Oke, kita ramaikan ya. Karena saat ini kalian juga kalian gak akan malu juga kalau kalian memangnya mau ikut kontesan, karena bisa dapat bimbingan juga kan ya. Misalnya nanya bang ini kurangnya apa, gimana bisa juga kan ya. Karena banyak loh sekarang itu seller yang udah beli itu ya udah gitu tah. Ya, kalau kita enggak, kita sama buyer itu bahkan jadi saudara. Sama buyer itu bisa sharing-sharing lah gitu. Benar. Nah ini sih yang dicari oleh teman-teman ya. Nah jadi kalian jangan ragu lagi buat beli ikan Starlight, oke guys.